Gugus Pramesti, Ibu Sri Mulyani SPD, kepada ibu-ibu anggota Gugus Pramesti yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan gugus tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya pada yaumul kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya terima kasih sekali kepada ibu-ibu semua yang telah hadir di kesempatan ini. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan presentasi tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Tentunya ibu-ibu sudah pernah mendengar kata budaya positif? Ya. Nanti kita akan belajar bersama ya ibu-ibu? Ya, terima kasih. Nah, kita mulai saja. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini adalah nilai yang positif di sekolah, seperti contohnya saling menghormati, saling menyayangi, nilai-nilai kedisiplinan lainnya. Contohnya seperti apa, Bu? Nilai kedisiplinan di sekolah? Berangkat sekolah tepat waktu. Ya, betul sekali. Datang ke sekolah tepat waktu. Contohnya seperti itu ya, untuk budaya positif ini. Untuk konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk pembelajaran berdiferensiasi ini tentunya ibu-ibu sudah menerapkannya ya? Sudah. Apa itu pembelajaran diferensiasi? Monggo ada yang mau membantu saya? Ya. Untuk pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang bervariasi beragam untuk peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Nah, untuk sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ada berapa ibu-ibu profil pelajar Pancasila? Masih ingat? Ya, ada 6 profil pelajar Pancasila di sini. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Disiplin positif adalah pembiasaan-pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh semua warga sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi untuk mendisiplinkan murid, penting sekali untuk kita sebagai pendidik harus disiplin terlebih dahulu, karena kita sebagai guru adalah sebagai teladan bagi murid-murid kita. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia dapat diartikan sebagai unsur-unsur yang diperlukan manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis dan psikologisnya. Pemenuhan kebutuhan dasar akan sangat mempengaruhi tindakan dan perilaku individu.
Konsep kebutuhan dasar manusia dapat digunakan untuk menyusun pembelajaran yang berpihak pada murid hingga menganalisis penyebab dari pelanggaran atau perbuatan tidak baik atau tidak terpuji. Nah, kebutuhan dasar ini ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup yang mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, keselamatan, dan juga keamanan. Untuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga yaitu penguasaan, meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan juga didengar. Untuk kebutuhan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan juga yang terakhir kesenangan, yaitu meliputi bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, untuk murid-murid kita ini ketika berperilaku, mereka itu mencari untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apabila salah satu dari kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, maka mereka itu akan berperilaku atau berbuat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Contohnya, apabila anak itu tidak mendapatkan kasih sayang, apa yang terjadi ibu-ibu? Apa yang terjadi jika anak tidak mendapatkan kasih sayang? Mencari perhatian ibu. Ya, betul sekali, Bu Indah. Anak itu akan mencari perhatian. Kadang di sekolah, anak itu berbuat sedikit tidak terpuji atau bagaimana itu, mereka itu kita harus tahu kebutuhan dasar apa yang harus yang belum dipenuhi oleh mereka. Misalnya itu tadi kasih sayang. Apabila anak tersebut tidak mendapatkan kasih sayang, mereka akan mencarinya dengan perilaku dan tindakan yang mereka lakukan. Next. Yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada hukuman. Hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua ada konsekuensi. Konsekuensi ini terencana atau sudah disepakati. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Yang ketiga ada restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, di sini bagaimana kita mau memotivasi murid? Apa yang biasanya kita lakukan terhadap murid untuk memberikan motivasi agar mereka itu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Nilai-nilai yang disebutkan tadi contohnya seperti nilai kedisiplinan, nilai mandiri. Nah, seperti itu ada motivasinya. Motivasinya ini berasal dari eksternal dan juga internal. Nah, nanti kita mau kupas bagaimana memotivasi anak secara internal agar anak itu benar-benar memahami perilaku atau nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka bisa terapkan di kehidupan sehari-hari. Next. Nah, ini ada contoh, nanti bisa ibu-ibu jawab ya bersama-sama. Yang pertama, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, hukuman. Oke, nanti kita lihat ya. Yang pertama ada yang konsekuensi dan hukuman ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang
yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Coba kita lihat. Next. Nah, yang pertama tadi benar hukuman. Kenapa hukuman, Bu? Kenapa hukuman? Oh iya, betul sekali. Gimana Bu Aci? Hukuman karena satu arah, jadi yang memutuskan untuk menulis saya tidak terlambat adalah gurunya. Ya. Terima kasih Bu Aji. Ya, benar sekali. Ini satu arah dari guru. Dan juga apakah ketika ini contoh umum ya Bu, apakah kita meminta anak untuk mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat tersebut, itu akan memberikan efek kepada anak? Kadang tidak ya Bu. Nah, untuk yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat habis sekolah, itu juga hukuman. Karena tidak ada sangkut pautnya. Kenapa kok harus lari? Padahal kita juga nggak tahu murid itu terlambat karena apa. Yang ketiga, push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Itu juga tidak ada hubungannya. Kenapa nggak pakai masker kok harus push up? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu konsekuensi karena ini berhubungan. Kertasnya sudah dicoret-coret. Nah, itu harus digantikan. Nah, itu ada hubungannya, konsekuensi itu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, itu membersihkan air yang ditumpahkan. Jadi tidak seperti tadi terlambat malah harus dihukum ya. Nah, terus meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu termasuk hukuman. Karena kita tidak tahu kenapa, apakah murid itu sepatunya basah, betul sekali. Apa karena tidak punya sepatu hitam, seperti itu. Ya, rusak boleh jadi. Nah, yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, karena ini pelajaran berkaitan dengan olahraga, ini bisa lari mengelilingi lapangan basket. Nah, untuk contoh kita di sekolah untuk anak-anak, misalkan anak tidak mau mengerjakan tugas di sekolah, nggak mau bersama teman-teman mengerjakan tugas, lalu anak itu disuruh di depan kelas berdiri. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, betul sekali, hukuman ya. Apalagi dengan anak-anak kita, anak usia dini, kita harus paham sekali kenapa anak tersebut melakukan perilaku berhubungan dengan tadi. Kita harus mengetahui kebutuhan dasar apa yang harus dipenuhi anak tersebut. Kadang dari rumah anak tersebut sudah tidak mau karena mungkin dimarahi sama ibunya atau karena apa, kita nggak pernah tahu. Di sekolah anak-anak tiba-tiba tidak mau mengerjakan tugas, seperti itu ya. Jadi kita harus mengetahui kebutuhan dasar anak. Next. Nah, ini tadi ada motivasi, dari luar itu ada hukuman, konsekuensi, dan ini penghargaan. Nah, apa itu dihukum? Kenapa dihukum oleh penghargaan? Padahal biasanya gimana Bu? Kalau di sekolah kita sering nggak memberikan penghargaan kepada anak? Sering. Ya Bu Wanti, dalam bentuk apa penghargaan? Pujian. Oh, dalam bentuk pujian. Pujian itu diberikan ketika apa Bu Wanti? Ketika dia disiplin atau disiplin. Tetapi itu direncanakan tidak? Ya, Bu Wanti ini memberikan pujian kepada murid setelah murid tersebut melakukan disiplin dan tidak terencana, tidak direncanakan. Nah, kita lihat ya, dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah
sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini dari Alficon, Alficon, ini Vanished by Rivers 1993, wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi contohnya seperti ini. Kita sering menjanjikan kepada anak, misalnya dalam kegiatan lomba, ayo anak-anak, nanti kalau lomba nyanyinya menang, nanti ibu guru berikan hadiah. Nah, itu penghargaan tapi tidak baik. Kalau yang tadi dilakukan Bu Wanti itu memuji, itu juga termasuk penghargaan, itu bisa memotivasi anak tetapi tidak direncanakan. Jadi anak tidak ngarep-ngarep, ya, bahasa Jawanya tidak ngarep-ngarep. Dia melakukannya karena dia sudah sadar sendiri melakukan hal tersebut. Tapi kalau penghargaan ini kita janjikan sebelum anak tersebut melakukan nilai kebaikan misalnya, itu termasuk ini dihukum oleh penghargaan. Karena penghargaan ini memotivasinya hanya dalam jangka pendek. Mereka melakukan hal tersebut karena ada maunya, ya, ada maunya, itu ada hadiahnya, ya. Lanjut. Ini dihukum oleh penghargaan. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ternyata tadi itu menjanjikan sesuatu itu sama saja dengan menghukum. Tapi tidak, kalau tadi hukuman itu jelas, ya, dilakukan jelas. Kalau penghargaan ini pengaruhnya ini jangka pendek dan juga jangka panjang. Jangka pendeknya itu tadi, ketika anak mau lomba, ada harapannya dari ibu gurunya itu kalau menang nanti tambah dapat hadiah, Nah, ini untuk jangka panjangnya, nanti kalau anak-anak tidak diberikan hadiah, dia tidak mau melakukannya. Penghargaan tidak efektif. Nah, tadi tidak efektif untuk memotivasi anak. Jadi ada anak itu mengharap sesuatu, melakukan dengan harapan dia dapat hadiah, dapat pujian atau sebagainya. Penghargaan merusak hubungan. Nah, ini misalkan di kelas sudah dijanjikan nanti yang bisa mengerjakan atau selesai duluan dapat hadiah apa, misalkan pensil warna. Nah, ini hubungannya yang dapat hadiah dan juga tidak dapat hadiah, itu hubungannya akan semakin tidak bagus, ya, karena nanti yang tidak bisa melakukan sudah paling nanti saya nggak bisa, jadi saya nggak akan dapat hadiah. Nah, seperti itu. Penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, ini contohnya itu di jenjang yang lebih tinggi, ketika anak-anak diberikan soal, nanti yang cepat-cepatan dapat hadiah seperti itu, ketepatan untuk mengerjakannya itu tidak tepat, karena mereka dikejar-kejar, mau dapat hadiah seperti itu, Nah, ini mengurangi ketepatan ketika mereka mengerjakan dengan tidak ada hadiahnya. Penghargaan menurunkan kualitas. Nah, ini kualitas dari peserta didik itu, karena mereka mengharap apa yang dia lakukan itu mendapatkan penghargaan tadi. Jadi kualitasnya hanya sekedar untuk mendapatkan sesuatu, jadi tidak dari dalam dirinya. Penghargaan mematikan kreativitas. Ini juga kreativitas anak-anak juga dibatasi dengan adanya penghargaan. Penghargaan ini menghukum. Nah, seperti tadi, karena
tidak ada hadiahnya, jadi anak-anak tidak mau melakukan. Next. Yang terakhir, ini yang paling penting ya, motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah ini PR kita itu memotivasi anak agar anak itu punya motivasi yang berasal dari dirinya. Karena motivasi yang dari kita, yang dari eksternal, itu kadang kan tidak semuanya bisa ya. Motivasi itu tidak bisa menumbuhkan semangat dalam diri anak itu. Tapi dengan motivasi yang sudah ada dalam diri anak itu, mereka itu akan mampu menumbuhkan sendiri. Misalnya tadi tidak datang terlambat, itu kalau motivasinya dari dalam diri anak itu sendiri, jadi mereka itu melakukan itu berkelanjutan, nggak hanya hari ini karena bu guru yang besok tidak yang datang terlambat nanti tidak boleh masuk, seumpamanya seperti itu nggih. Nah nanti anak-anak sekarang datang tidak terlambat, besok lagi karena bu gurunya tidak konsisten, nah datang terlambat seperti itu. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Nah, ini penghargaan dari dalam diri. Tadinya anak-anak yang belum bisa menjadi bisa, wah aku sudah bisa, jadi menghargai diri sendiri. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Tadi sudah, aku sudah bisa membaca, sudah ada rasa senang dari dalam diri itu. Tapi ini kita mengambil kegembiraannya secara alami, karena besok-besok lagi itu kalau ada hadiahnya, nanti kalau tidak ada hadiahnya anak tersebut tidak mau melakukannya lagi, tidak mau mencoba belajar lagi. Next. Nah, ini selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Next. Nah, ini yang pertama tadi penghukum. Apa itu penghukum? Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah ini pakai apa Bu? Awas. Apa itu? Ancaman. Terus kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, penghukum. Nah, penghukum ini biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot dan jari menunjuk menghapus. Ya, seperti itu penghukum. Ini contohnya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk,
murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, ini efeknya sangat besar ya. Kita sebagai seorang guru, apakah kita seperti itu? Tidak. Semoga tidak ya. Tidak. Kalau yang sudah terjadi, kita bisa memperbaikinya lagi. Next, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Pembuat merasa bersalah ini, nada suaranya memelas, halus atau sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu. Seperti itu. Nah, ini contohnya, ini Adi yang datang terlambat ke sekolah. "Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali." Nah, bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Hasilnya, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, pembuat merasa bersalah ini, kalau tadi penghukumnya itu membuat anak bisa mengekspresikan emosinya. Nah, tapi emosi yang negatif bisa dia tadi mencoret-coret. Kalau ini hanya memendam, dipendam, gimana tuh rasanya memendam rasa? Suatu saat mereda. Oh iya, suatu saat akan meledak. Nah, ini sama dengan murid-murid kita ini. Next, ini posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi bapak ya, atau demi ibu ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini." Nah, ini mungkin teman. "Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan ya." Ini kita sebagai teman kepada anak. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir bapak atau ibu teman saya." Nah, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, ternyata menjadi teman pun kepada murid itu ada sisi positifnya dan sisi negatifnya. Ini dalam hal saat anak melakukan kesalahan nih, seperti tadi
pada saat tidak mau membereskan, tiba-tiba gurunya, ya sudah kali ini ibu bantu, besok kamu membereskan sendiri ya. Nah, itu sebagai teman. Tapi ini efeknya ternyata nanti murid jadi ketergantungan dengan kita. Mereka sudah mengira, oh ini teman ibu sudah jadi teman saya, tapi ketika bu gurunya tidak mau membantunya, dia berpikir, wah sekarang sudah nggak jadi teman, nggak jadi bestie lagi. Nah, mereka akan kecewa. Dan juga apabila di sekolah itu ada guru sebagai teman, satu guru, nanti mereka mengira guru-guru yang lain bukan temannya, jadi mereka melakukan hanya untuk guru yang jadi temannya itu. Mungkin ada solusinya. Oh ya, nanti kita ada solusinya ke belakang Bu Ati. Ini baru 3 ya tadi ya. Ini teman, nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bestie ya Bu. Bestie, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jengangkan. Ini contoh tadi Adi yang terlambat. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini. Sambil senyum-senyum ya. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain ya, seperti yang tadi saya jelaskan itu. Next. Untuk selanjutnya posisi pemantau. Nah, ini ternyata posisi kita itu ada beberapa macam ya. Tadi yang pertama pembuat merasa bersalah, menjadi teman, dan juga ini pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Nah, itu seperti memberi bintang seperti ini. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Pemantau ini nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Karena ini tadi sudah menggunakan aturannya. Aturannya apa? Nah, konsekuensinya apa? Ini contohnya. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, ini sudah ada aturannya. Sudah ada aturan sebelumnya, jadi guru mengingatkan lagi. Nah, peraturannya apa? Kenapa kamu kok terlambat? Nah, konsekuensinya apa? Begitu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah.
Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, ini kita sebagai pemantau ini harus tetap memantau murid. Misalkan kita di sekolah, misalkan anak-anak sudah tahu konsekuensinya ya. Nah, misalkan kepada anak-anak tidak ikut berdoa di kelas, konsekuensinya apa? Nanti kalau yang tidak ikut berdoa, itu berdoa sendiri setelah teman-temannya seperti itu tadi sudah ada kesepakatan sebelumnya, sudah ada peraturan yang kita sampaikan kepada anak. Kenapa kamu tidak berdoa? Nah, nanti anak mengutarakan alasannya seperti itu. Kamu sudah tahu kalau tidak berdoa itu kamu harus apa? Ya, nanti anak kalau yang sudah tahu itu menjawab, ya nanti aku harus berdoa sendiri Bu. Nah, ya kamu sudah tahu konsekuensinya seperti itu, nanti dilakukan ya, berdoa sendiri, nanti ibu dampingi. Nah, itu ini pemantau seperti itu. Next, ini yang terakhir, posisi manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini. Jadi ini kita sudah membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dulu. Nah, kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi di manajer ini kita sudah jadi pemantau. Kalau tadi kita hanya mengingatkan ya, keyakinan apa yang sudah mereka lakukan, konsekuensinya apa. Tetapi kalau di manajer ini kita berusaha agar anak tersebut mampu memberikan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Misalkan ketika kita sedang menghafalkan surat-surat pendek, nah itu mungkin pasti ada beberapa anak yang tidak ikut menghafal, tetapi mereka malah membuat keributan. Nah, apa yang sering kita lakukan? Ada yang bisa membantu? Apa yang sering kita lakukan? Misalkan ada anak yang tidak ikut berdoa, malah dia mengganggu temannya. Kadangkala malah anak itu disuruh apa? Anak itu malah disuruh, kamu nggak di sini, malah mengganggu teman-temannya, seperti itu ya. Dipisahkan dari kelompoknya. Itu bukan seperti itu. Kamu di sini mengganggu teman-temannya, sana duduk di sebelah sana. Itu memisahkan. Tetapi di sini tidak, agar mereka itu tetap bisa di
tetapi memperbaiki dirinya, bagaimana mereka itu bisa berlaku seperti teman-temannya yang disiplin tadi. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Nah, tadi posisi teman dan posisi pemantau ini juga sudah baik, Bu. Tapi teman tadi juga ada hal dampaknya, hal negatif, ada hal yang negatif. Kalau di posisi tadi pemantau, guru itu sudah mulai memberikan motivasi, sudah mulai memunculkan, mengingatkan kembali apa keyakinannya, apa peraturannya di sekolah seperti itu. Tetapi dalam posisi pemantau itu guru belum memotivasi anak untuk anak itu mencari solusi permasalahannya. Kalau di posisi manajer ini, guru sudah memotivasi anak agar mereka itu bisa memecahkan masalahnya sendiri. Jadi murid sadar, motivasi intrinsik tadi yang di depan itu. Next. Nah, ini manajer nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu, Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang berbeda. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak, Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, ini untuk posisi manajer tadi, kita membangun motivasi intrinsik, jadi kesadaran diri dari murid tersebut. Nah, ini contohnya itu tadi untuk yang murid umum. Nah, untuk yang murid TK, kita juga bisa melakukan restitusi ini. Nah, nanti saya ada contohnya, saya sudah mempraktekannya, nanti bisa dilihat bersama-sama. Oke, next. Nah, sebelum kita masuk materi, ada ice breaking dulu ya. Masih semangat ibu-ibu? Masih ya, kita kembalikan lagi semangatnya. Ya, silahkan berdiri bersama-sama. Nah, ini ice breaking sekaligus kita bisa memberikan pelajaran literasi ya kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita. Nah, siap? Saya berikan contohnya, nanti bisa diulang lagi. Buka mulutnya, mana giginya, i. Maju mulutnya, mana senyumnya, bulat mulutnya, a i u e o, itu huruf vokal.
bisa dibalik ya. Itu huruf vokal A, I, U, E, O. Nah, seperti itu bisa ya. Coba bersama-sama. 1, 2, 3. Buka mulutnya A, A, A. Mana giginya I, I, I. Maju mulutnya U, U, U. Mana senyumnya E, E, E. Bulat mulutnya O, O, O. Ini vokal A, I, U, E, O. Bisa Bu? Bisa? Bisa sendiri? Sekali lagi ya. Ya, ini pengenalan literasi untuk anak-anak kita ya. 1, 2, 3. Buka mulutnya A, A, A. Mana giginya I, I, I. Maju mulutnya U, U, U. Mana senyumnya E, E, E. Bulat mulutnya O, O, O. Ini vokal A, I, U, E, O. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan bisa duduk kembali. Nah, maaf, tadi sedikit salah ya, yang terakhir. Oke, nah ini semoga bisa menambah semangatnya ibu-ibu. Atau ada yang mau membeli es drinking? Boleh? Ada? Silahkan. Silahkan, ada yang punya es drinking untuk teman-teman? Mbak Aji, bisa? Sekali lagi, buka tutup mungkin ibu-ibu semua sudah bisa ya. Sekali lagi ya Bu, ya berdiri lagi. Ya, buka tutup, bertepuk tangan, bisa ya? Ya, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, digoyang ngek-ngak, digiling-giling, digiling-giling. Aku tertawa, ha ha, digiling-giling, digiling-giling. Aku gembira, hore. Ya, tepuk tangan. Terima kasih. Nah, sudah mulai panas. Oke, selanjutnya, next. Nah, ini ada contoh ya. Bisa dibacakan nanti ya. Saya minta bantuannya. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Coba posisi apa kira-kira ibu-ibu? Ada yang tahu? Coba pembuat merasa bersalah. Ya, betul sekali, pembuat merasa bersalah ya. Karena tadi kecewa. Nah, itu membuat anak merasa dirinya itu jadi rendah diri ya. Selanjutnya bisa dibacakan buat posisi kontrol apakah kamu tidak pernah benar melakukannya sekarang. Bersihkan sampah itu. Nah, posisi apa ibu-ibu? Posisi apa itu? Penghubung. Coba next. Ya, betul sekali, penghubung. Karena tadi disuruh ya hubungan ya. Untuk selanjutnya menghubungin posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ya, posisi kontrol apa tadi ya? Ya, betul, manajer. Karena kita sudah itu pada anak, memberikan pertanyaan kepada anak itu solusi apa yang bisa mereka lakukan. Untuk selanjutnya masih ada monggo. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi ibu. Posisi apa ini? Teman, coba. Ya, betul sekali teman deh. Karena dengan seperti
seperti dengan temannya. Sudah seperti bestie. Nah, ini yang terakhir sepertinya ini. Siapa yang mau membacakan? Monggo, Bu Lina. Posisi kontrol apakah aku? Kamu merusak mainan temanmu. Tahukah kamu konsekuensinya jika merusak mainan teman? Posisi kontrol apakah? Pemantau juga. Nah, ini. Jadi ibu-ibu sudah paham semuanya ya. Posisi di mana kita memposisikan, sebaiknya memposisikan kita sebagai seorang guru ketika anak-anak itu melakukan suatu kesalahan, itu tadi yang pertama ada posisi apa ya? Yang pertama ya ada pembuat merasa bersalah. Yang pertama tadi pemhukum, pembuat merasa bersalah, terus teman, pemantau, dan manajer. Sebisa mungkin kita tidak berada di posisi yang nomor 1 dan juga nomor 2 ya. Karena apa? Itu juga membuat, itu dampaknya kepada anak ya. Anak tidak merasa mereka itu memahami nilai-nilai atau keyakinan yang harus dilaksanakan, tetapi malah membuat mereka seperti yang tadi. Kalau kita menghukum anak, mereka akan menjadi pendendam, mengekspresikan hal-hal yang negatif seperti itu. Untuk membuat merasa bersalah, itu mereka mendendam rasa, mendendam rasa. Jadi mereka tidak percaya diri, malah merasa rendah diri. Nah, kalau kita di posisi teman, pemantau dan juga manajer, teman itu juga ada sisi negatif dan juga sisi positifnya. Karena dengan kita posisi sebagai teman, kita hubungan baik kita kepada anak-anak juga itu bisa bisa memberikan koneksi kita kepada anak ya. Tetapi itu juga membuat ketergantungan anak kepada kita. Untuk posisi pemantau itu juga sudah baik karena kita mengingatkan anak tentang keyakinan atau nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai hal baik yang kita percaya, agar murid itu tahu nilai baik apa yang harus dilaksanakan. Dan yang terakhir itu posisi manajer tadi, itu posisi yang paling kalau bisa kita upayakan. Karena di situ kita memotivasi murid untuk belajar memecahkan masalah mereka sendiri, dan juga mereka tahu nilai-nilai apa yang harus mereka lakukan, nilai-nilai yang dituju, nilai-nilai positif yang harus dilakukan anak tersebut, sehingga kita berusaha agar mereka itu tidak melakukan kesalahan yang sama. Kesalahan yang sama, nyanyi Bu. Nah, untuk selanjutnya ini ada keyakinan kelas. Nah, mungkin ibu-ibu sudah pernah ya dengar keyakinan kelas. Sudah pernah dengar belum Bu? Sudah pernah? Oh, baru sekarang. Apa itu keyakinan kelas? Baiklah. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan. Nah, kalau seperti itu dulu apa? Mungkin sudah pernah membuat ya, kesepakatan kelas. Keyakinan kelas seperti kesepakatan kelas itu. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Apa itu pernyataan universal itu? Itu tadi pernyataan yang menunjukkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang dituju untuk mendisiplinkan anak itu. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Contohnya, kadang kita itu membuat, kalau dulu ya pengalaman saya itu belum ke keyakinan kelas, tapi peraturan. Biasanya kita membuat peraturan kelas ya,
betul sekali. Tata tertib. Pertama, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh bergurau. Nah, ini kalau bisa kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu dalam kalimat yang positif. Oke, jadi tidak datang terlambat itu kita ubah menjadi datang lebih awal, betul, datang tepat waktu. Tidak boleh bergurau. Nah, itu apa? Kalimat positifnya mungkin tertib di kelas, nah, seperti itu ya. Terus mungkin ada lagi dilarang mengganggu teman. Nah, itu kalau anak-anak kita bisa menyayangi temannya, betul sekali. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, tadi Bu Dwi sudah pernah membuat kesepakatan kelas. Coba bisa berbagi dengan teman-teman bagaimana caranya membuat kesepakatan itu. Kalau di tempatnya Bu Dwi yang pernah membuat kesepakatan kelas itu seperti apa yang dilakukan Bu Dwi? Yang misal dalam kegiatan anak itu, nah, jadi kita bikin kesepakatan supaya kita sama-sama menyelesaikan tugas tersebut dengan kesepakatan anak-anak seperti itu. Iya. Terima kasih ya. Itu untuk kesepakatan mengerjakan tugas. Nah, itu kesepakatan bersama. Nah, nanti itu ada langkah-langkahnya kesepakatan bersama. Yang pertama itu kita kepada anak ya, karena kesepakatan itu dibuat bersama. Kalau pengalaman saya dulu belum mengenal kesepakatan kelas, belum mengenal keyakinan kelas, itu ada aturan atau tata tertib. Itu saya buat sendiri, nanti dibacakan kepada anak-anak. Tapi hasilnya apa? Tetap sama. Anak tidak mematuhi aturan karena apa? Kita sebagai orang tua diatur saja, kadang kita tidak mau loh diatur. Ya, tidak mau diatur. Kalau keyakinan kelas ini kita buat bersama, disepakati antara kita dan juga murid. Jadi murid itu ikut andil dalam membuat kesepakatan. Jadi mereka sudah punya keyakinan itu sendiri, dan itu yang buat kita. Jadi kita bisa mengingatkan ketika anak itu tidak melakukan sesuai dengan kesepakatan tadi. Ya, jadi kita sudah punya kesepakatan tadi dibuat ya. Nanti ada contohnya, saya kemarin praktek untuk membuat keyakinan kelas ini ya. Mungkin bisa Bu Aci next. Nah, ini contoh penerapan keyakinan kelas ya, monggo bisa disaksikan.
Nah, itu seperti itu langkah-langkahnya ya. Jadi pertama, karena anak-anak kita, anak usia dini, jadi kita berikan contohnya seperti apa. Keyakinan kelas contohnya tadi melalui gambar-gambar seperti itu. Nah, nanti anak-anak bisa memilih dan juga kita sepakati bersama, terus dijadikan poster ditempel di dalam kelas. Ketika anak-anak melakukan hal yang di luar kesepakatan tadi, kita ingatkan lagi. Nah, kita sudah buat kesepakatan kelas, coba kita lihat di posternya. Jadi anak-anak itu, oh ya, kita tidak boleh seperti ini. Nah, seperti itu deh. Itu salah satu contoh membuat keyakinan kelas. Mungkin masih banyak kekurangannya tentunya, ya. Nah, itu cuma penerapannya untuk membuat keyakinan kelas. Nah, next. Nah, ini yang terakhir, penerapan segitiga restitusi tadi. Ini untuk menuju ke posisi kontrol yang manajer tadi. Kita ada segitiga restitusi. Itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini dalam restitusi ini ada 3 langkah, karena segitiga ada 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu apa? Jadi ketika anak bersalah, pasti kadang anak itu dalam keadaan emosi. Misalkan bertengkar dengan temannya, pasti anak itu masih merasa emosi. Kalau kita tanyakan masih dalam posisi gitu. Nah, tugas kita menstabilkan posisinya dulu. Apa yang kamu lakukan? Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Kamu melakukan karena kamu membela diri kamu, ya, seperti itu. Terus nggak apa-apa kamu berbuat salah, itu nggak apa-apa, tetapi masih ada cara yang lain, tidak harus seperti itu. Nah, validasi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi ditanya lagi, apa sih yang kamu lakukan tadi? Nah, terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Misalkan kamu melakukan seperti itu, apakah kalau di sekolah itu kita yakini bersama kalau berbuat seperti itu baik atau tidak? Terus kalau di sekolah itu kita harus apa dengan teman? Nah, itu 3 segitiga restitusi untuk membantu kita memotivasi anak untuk memecahkan masalah. Nah, ini juga saya mencoba untuk mempraktekannya. Monggo Bu Aci bisa di next. Nah, ini yang pertama tadi menstabilkan identitas dengan pertanyaannya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Next. Untuk validasi tindakan yang salah, ini contoh kalimatnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Ini di keluarga juga bisa kepada anak-anak kita, ya. Apa nilai-nilaimu yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, kalau misalkan anak tadi berbuat salah, kita sudah punya keyakinan kelas tadi, bisa diingatkan dengan keyakinan kelas tadi. Oke. Contohnya,
Mas Nizar setelah ditanya-tanya Bu Ika? Gimana? Perasaannya jadi apa? Senang. Terus? Besok apa yang akan Mas Nizar lakukan? Gak mau apa? Oke, gak mau lempar batu karena nanti bisa kena apa? Kena teman-temannya. Oke, terima kasih Mas Nizar. Ya, nanti kena mata temannya. Oke, makasih ya Mas Nizar ya. Dan gimana Pak? Nah, itu contohnya penerapan posisinya masih menang-menang. Mereka merasa menang karena mereka bisa tahu tentang keyakinan tadi untuk menyadarkan anak bagaimana besok yang harus dia lakukan seperti itu agar tidak melakukan kesalahan yang sama seperti itu. Nah, itu mungkin demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada? Ya, ada atau tidak Bu? Untuk ini apa ya? Silahkan. Untuk keyakinan kelas bisa kita buat setiap hari atau kita buat satu kali untuk 1 tahun atau 1 semester. Ya, terima kasih. Untuk keyakinan kelas ini dibuat pada saat kegiatan di awal itu tidak setiap hari. Karena untuk berdoa, misalkan yang umum di kelas itu kan kita laksanakan setiap hari. Bisa dilanjutkan ke semester berikutnya juga. Tetapi untuk tahun-tahun yang kedepannya kita buat lagi karena peserta didiknya juga ganti lagi seperti itu. Misalkan kok ada anak yang mau Bu ganti, itu bisa dipertimbangkan dan juga kesepakatan bersama lagi. Gimana teman-teman? Apakah kesepakatan kelas kita mau diganti? Misalkan banyak teman-teman yang mau usul ganti juga bisa seperti itu ya Bu. Tapi itu secara umum kalangan kita kan kesepakatannya dilakukan setiap hari. Untuk kegiatan misalnya berdoa, mencuci tangan seperti itu sudah ada kesepakatannya. Itu mungkin ada lagi mau berbagi pengalaman juga boleh. Sudah cukup? Oh ya, terima kasih. Itu dari awal sampai akhir. Banyak kekurangan yang saya sampaikan, banyak kata-kata yang kurang berkenan, mungkin kurang dalam penjelasan seperti itu. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perbedaan terpegang tangan dan Terima kasih Bu Ika atas diseminasi yang sudah dilakukan. Melalui diseminasi yang Bu Ika lakukan membuat saya menjadi menambah pengetahuan. Selain itu juga saya bisa mengetahui letak di mana kontrol diri saya sebagai seorang ibu. Semoga untuk kedepannya saya bisa meningkatkan lagi agar supaya lebih dekat dengan anak dan bisa melaksanakan kontrol diri yang lebih baik lagi. Terima kasih kepada Bu Ika atas paparan tentang diseminasi budaya positif yang sudah dipaparkan. Hal tersebut menyadarkan kami bahwa sebagai guru untuk memahami tentang budaya positif yang dalam kenyataannya kami sadar ternyata selama ini masih kurang baik istilahnya untuk di sekolah kami belum melaksanakan dengan tepat. Semoga paparan dari Bu Ika tadi dapat membuka wawasan kita tentang budaya positif yang